lanjut ke pertanyaan yang keempat bersama saya lagi, Juliet Phoebe, dan mami saya yang di samping saya ini bernama Zoya Amirin. Masih di zona anti galau, oke? Ini pertanyaan dari aku juga dan teman-teman aku. Jadi gini, kan kalau aku tetep kan, aku baru putus dan masih single kan. Teman-teman aku ada yang udah putus lama, pacaran, tapi ternyata belum bisa move on dari mantannya. Menurut mami, apa tanggapan mami mengenai hal itu, dan kalau bisa juga ya kasih tips-tips buat move on. Apa tips yang mami pernah kasih ke kamu untuk bisa move on? Apa ya? Mami suka bilang apa kalau pas kamu patah hati? Apa Mi? Aku tuh mau nginget-nginget, abis itu nanya lu annoying banget dah. Bukan gitu, kan lagi sedih tuh, lagi kayak mental breakdown. Susah buat mencerna sesuatu, berpikir yang lurus. Think positif sih. Are you sure think positif? Enggak sih. Apa dong? Mami selalu bilang it's okay untuk nangis, it's okay untuk merasa marah, ya kan? Gitu. Nggak bisa think positif kalau lagi kayak begitu. I never say think positive, right? Did I say that you have to think positive? No. Did I ever say that? No. Kalau dia lagi nangis bilang nangis aja, marah aja, ya nggak? Tapi jangan kelamaan. Kenapa mama bilang gitu? Jangan terlalu dalam, nanti aku sendiri yang stres. Ya. Mami minta kamu mencatat apa waktu itu? Hal-hal yang bikin aku lupa sama dia. Ya. Hal-hal yang dia lakuin yang buat aku sedih, yang buat aku stres. Jadi kalau misalnya mau move on, kayak aku mikir, dia pernah gituin gua, buat apa? Dia aja gituin gua. Gue masih peduli sama dia udah gak peduli sama gue, buat apa gue peduliin gitu. Mami minta kamu tulis di notes di handphone. Terus reminders juga guys, itu tuh berguna. Karena pada saat seorang itu patah hati, ya ini tanpa seks ya, apalagi kalau dengan seks, ya makanya saya selalu bilang sama Phoebe gitu ya, hati-hati gitu ya. Seks itu bisa membuat ketagihan. Karena literally seks itu enak, apa aja yang enak bisa bikin ketagihan. Makanan enak kita bisa ketagihan. Narkoba juga karena ada dampak enaknya, karena bisa lari dari kenyataan untuk sementara, makanya orang jadi adiksi. Ya, seks, narkoba, rokok, internet itu bisa membuat adiksi karena memberikan secara psikologis quick gratification atau kenyamanan sementara gitu yang nggak abadi, yang nggak kekal, dan nggak juga bikin kita jadi lebih baik. Oke? Ketika kita putus itu sama otak kita yang terjadi pada otak manusia yang normal ya, itu akan seperti orang lagi sakau narkoba, sakit kayaknya badannya, padahal sakit hatinya, kayak seluruh badan sakit. Iya. Ya kan, kepala lah, ya kan, terus hati kayak ditusuk-tusuk pakai garpu, krek gitu kan. Iya. Kayak pengen garuk-garuk aspal. Nyampe gak mau sekolah gara-gara sakit hati. Semua tempat bisa mengingatkan akan dirinya. Benar sekali. Lagu jangan langsung meleleh air mata gitu. It's very normal. Nah, pada saat manusia itu merasakan anxiety feelings gitu, yang keluar adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon fight or flight. Dia akan mencari cara supaya kamu tidak merasa sakit. Nah, si kortisol ini melakukan ini untuk melindungi kamu dan untuk siapa aja yang patah hati atau merasa feeling anxiety. Ya, inilah juga yang menyebabkan kenapa kalau kamu kelaparan kamu cranky. Right? Karena kortisol nggak mau ngerasa kamu nggak nyaman, dia langsung ngasih warning. Oh my god, Phoebe cranky, Phoebe anxiety, I have to do something. Oh Zoya cranky nih, I have to do something. Dia udah mulai cemas gitu. Nah, waktu kamu mulai merasa cemas karena kangen, yang dia lakukan apa? Dia langsung membawa memori-memori yang indah sehingga kamu bernostalgia. Kamu bernostalgia dengan masa-masa di mana mantan masih baik. Ya, sementara itu membuat kamu ingin menghilangkan masa-masa tidak baiknya. Padahal kalau mau dihitung di atas kertas, seringkali masa-masa tidak baiknya udah 10,
tapi masa-masa baiknya 9. Yang diingat yang 9, yang 9, yang 9. Makanya Mami selalu bilang, setiap keinget hal-hal yang nyebelin sama dia, tulis. Jadi waktu itu kamu lagi kangen ya, lo baca lagi deh. Aduh, oh my god, bener ya. Memang anxiety, dia pernah begini, itu fakta loh. Ya, supaya tidak terbunuh ekspektasi. Again, and it's super hurt. Nah, caranya untuk bisa move on ya, bukan berpikiran positif, tapi hadapi kesakitan itu hari demi hari. Perasaan nggak bisa di fast forward, yang nggak bisa dicepetin, kayak mau nonton video gitu. Perasaan harus dirasain. Nangislah saat kamu sedih, marahlah kalau emang kamu harus marah gitu ya. Tapi kalau soal marah, ekspresinya pada siapa, kapan, dan di mana. Dia ini suka ngeri kalau mau marah. Cuma untungnya setiap dia mau marah-marah, dia kayak belum, nih aku nggak terima, gini, gue mau begini sama dia. Biarin aja, dengerin dulu. Untung mulai dengerin. Jangan kayak begini Rudy, kalau lo mau tuh kayak begini gitu. Dikasihlah tahapan putusnya. Untung nurut gitu. Jadi kalau mau move on ya, ingetin diri kamu bahwa sakit hati itu adalah bagian dari yang namanya proses ya jatuh cinta gitu. Kalau lo nggak mau sakit hati, ya jangan pacaran. Yes. Nggak bisa lo bilang, gue cuma bisa cinta sama lo sekian persen aja ya. Oh ya, termasuk jangan pernah mau pacaran sama orang yang cintanya cuma sekian persen aja ya gitu. Kalau emang dari awal udah naker kayak begitu, lo kerja di penggadaian aja men, jangan pacaran. Nggak cocok gitu. Terus kalau lo pernah sakit hati gitu, Mami selalu bilang sama Phoebe, jangan cepet pacaran sama yang lain. Kalau begitu tahu putus, biasanya kan apalagi anak remaja ya, langsung PDKT sana sini, dia udah jomblo lagi gitu ya. Tapi ketika belum sempat ngeproses perasaannya, yang paling gak enak adalah lo udah jadian sama orang, terus udah gitu lo masih keinget mantan lo gitu ya. Taunya dari mana lo udah move on? Lo pergi ke tempat-tempat di mana lo biasa pergi sama mantan lo gak nangis lagi. Kalau lo udah santai, ketika lo mengingat memori tentang dia, lo pergi ke tempat dari dia, lo ngeliat hadiah dari dia, lo fine aja, artinya lo udah siap untuk pacaran lagi sama orang lain. Simple kan? Berapa lama waktunya? Ya tergantung dalamnya gimana. Beda-beda sih. Dan kalau lo udah pernah melakukan hubungan seks, akan lebih susah. Cravingnya, ininya. Dan aku bilang sama Phoebe gitu ya, mungkin bisa aja kan, biarpun kalau dilarang-larang dia juga bisa tahu. Tapi saya selalu bilang satu, jangan hamil ya, apapun yang terjadi jangan hamil ya. Kedua, kalau kamu hamil, meskipun Mami support, yang nanggung kamu 9 bulan, I cannot do anything gitu. Susah ya kan. Terus yang nanggung malu apa segala macam, iya pasti Mami malu, tapi lebih malu dia sebenarnya. Yang lebih susah hidupnya dia, bukan aku. Aku nggak bisa apa-apa lagi kalau udah sampai pada titik itu. Ya of course I will support you. Dia bikin salah, saya pasti akan tetap support dia untuk nanggung kesalahannya. Tapi yang nanggung kan dia yang akan lebih menderita. So jangan ngambil keputusan yang akibatnya lo nggak bisa tanggung gitu. Capek hidup lo. Dan kalau misalnya lo udah melakukan hubungan seks, dari mana lo bisa tahu ya lo dapetin pasangan ini karena cinta atau karena seksnya aja gitu. Akan lebih susah mencari cinta sejati kalau seksnya dikedepanin duluan. Ya buat mereka yang dewasa aja, kalau misalnya dia mau nyari calon suami atau calon istri dengan seksnya duluan di depan, kan juga ribet hidupnya ya. Kalau mau cari, kalau misalnya tetap enggak, aku mau test drive dulu, ya terserah. Resikonya sanggup nanggung nggak? Kalau putus akan lebih sakit dibandingkan yang hubungan seks. Kedua ya, kalau misalnya mau melakukan test drive gitu, artinya mau hubungan seks dulu sebelum menikah karena pengen tahu seksual kompatibilitas, saya selalu bilang untuk itu adalah option terakhir banget kalau semuanya yang di luar ranjang udah ditahu kecocokannya dan segala macam. Tapi jangan lupa semuanya ada resiko. Don't get pregnant. Buat yang laki-laki jangan menghamili gitu, ribet hidupnya gitu. Jangan nyusahin anak orang, oke? Oke. Itu aja sih Mi.
Oh, yang waktu itu teman kamu nanya yang cowok itu? Ada temen namanya Nando, Cowok. Dia putusin pacarnya, sebut saja namanya Ika. Oke. Nando putusin Ika gara-gara si Nando ini bosen sama Ika, dan dia juga nggak bisa apa-apain Ika. Jadi dia nggak mau ngerusak Ika. Dia nggak mau melakukan hubungan seks sama Ika.